Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua para YouTuber pemula di saat upload video, mau video panjang, mau video short, video kita itu ingin bisa mendapatkan banyak penonton. Video-video kita selalu muncul di beranda dan bisa mendapatkan rekomendasi. Dari situ video kita akan mudah mendapatkan penonton. Kalau video short, mungkin video short kita itu bisa selalu muncul di beranda Bitshot. Kalau video panjang, ya tentunya muncul di beranda YouTube. Itu harapan kita ya, semua para YouTuber pemula. Tetapi untuk saat ini, yang menghambat video kita sulit mendapatkan penonton, salah satunya tentunya komentar yang dianggap spam. Komentar yang dianggap spam itu mungkin berpengaruh akan menghambat video kita disebarluaskan. Saat ini kita tahu banyak komentar-komentar yang masuk ke video kita dari luar YouTube itu justru membuat channel kita spam. Contohnya, dia mempromosikan aplikasi judol dan aplikasi tersebut itu memang betul-betul dilarang. Nah, ini saya yakin semua channel pasti ada yang pernah mengalami ya, mendapatkan komentar-komentar yang mempromosikan seperti itu. Bahkan ada teman kita juga yang mungkin saking capeknya menghapusin komentar seperti itu, akhirnya di saat upload konten tidak memunculkan, tidak mengaktifkan komentarnya karena capek saya terlalu banyak. Nah, itu yang menghambat juga ya, video kita itu sulit mendapatkan viewer atau video kita tidak langsung muncul di beranda, bahkan tidak muncul di beranda. Nah, itu ya harus kita pahami. Lalu untuk yang kedua, di saat kita berkomentar ke video kawan-kawan kita, terutama kita yang sesama YouTuber pemula, usahakan selagi kita belum tahu, belum paham isi kontennya, jangan dulu komentar. Di saat kita berkomentar, baru aja nonton videonya, baru mengklik, lalu kita menulis komentar, kita kan belum paham, belum tahu isi kontennya tentang apa. Apalagi kalau kita sudah nulis komentar, begitu kita kirim komentarnya lalu kita tinggalkan, berapa durasi yang kita tonton sih? Andai kita sesama YouTuber pemula bisa menghargai ya, bisa menghargai lah sesama kawan-kawan YouTuber pemula, saya yakin channel yang kita tonton ingin juga bisa mendapatkan durasi bagus. Kita yang nonton juga mungkin ya ingin bisa mendapatkan durasi yang bagus dari kawan kita. Nah, bagaimana caranya hal ini terjadi sesama YouTuber pemula? Dari sinilah kita harus belajar sama-sama menghargai. Kita nonton dengan durasi yang bagus, channel kita juga ditonton dengan durasi yang bagus. Di saat berkomentar pun jangan sampai komentarnya itu melenceng dari kontennya. Kontennya tentang ini, kita komentarnya kemana? Nyimak, ngopi, itu kan jelas-jelas tidak sesuai. Ini saya sering memperhatikan di video kawan-kawan kita pun ya, dan mereka pun banyak yang mengeluhkan seperti itu. Yang perlu kita pahami, spam itu memang banyak yang datangnya ke channel kita, yaitu tadi salah satunya komentar-komentar yang dilarang. Dan kita yang mungkin sudah paham tentang spam, para YouTuber pemula, kita bisa saling bantu sesama kawan-kawan pemula. Kita ingin dapat penonton banyak, kawan kita pun sama ingin mendapatkan penonton banyak. Kita sudah berjuang nih membuat konten, ya mungkin konten kita perjuangannya bagaimana sih cara membuatnya, kita pun harus tahu, oh ternyata ini juga sama kok pembuatan kontennya, mungkin lebih capek lagi nih di saat membuat kontennya. Saya yakin semua itu akan bisa dipahami karena kita semua satu tujuan. Satu tujuan, apa tujuannya? Ya kita ingin berkembang bersama-sama di dunia per-YouTuban. Ya, ingat kita semua sama, tujuannya hanya satu, ingin bisa berkembang di dunia per-YouTuban dan bisa menghasilkan uang. Betul nggak? Ayo, kalau yang mungkin ada yang bilang salah, mungkin mohon maaf nih kalau ini menurut Abah ya. Nah, lalu ada yang mungkin
yang mempermasalahkan masalah di saat kita nonton video kawan kita, di situ ada kan di bagian pojok komentar muncul kotak untuk menentukan durasi tonton. Nah, kalau kita munculkan di video tersebut apakah aman? Kalau kita nontonnya ya aman, ya bisa jadi ya itu tidak dianggap spam. Tapi yang dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan ya, kita ingin cepat-cepat nonton sampai habis ya. Misalkan durasi 12 menit, lalu kita nontonnya ingin cepat-cepat, akhirnya kita skip, 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 dan bisa memunculkan durasi 12 menit 00 misalkan. Nah, itu kan percuma saja kalau menurut Abah kan. Percuma ya, percumanya apa? Nontonnya berapa menit, kita memunculkannya durasinya full. Kecuali kalau kita memang ada waktu mungkin ya, kita nonton dengan full durasi 12 menit lalu kita bisa memunculkan. Itu kan tidak dianggap spam. Tapi alangkah baiknya ya kalau menurut Abah sesama YouTuber pemula, yang pasti durasinya aja yang bagus kok. Durasi yang bagus itu ya antara 70-80%. Kalau sudah kita menonton dengan durasi yang itu, kita tinggalkan juga tidak masalah. Kalau mau tonton lebih full lagi lebih bagus. Yang penting jangan di bawah 2 menit, 3 menit, 4 menit. Percuma durasi panjang videonya tetapi kita menonton dengan hitungan jadi bilang tidak sesuai. Itu yang rugi bukan channel yang kita tonton, tetapi kita pun nanti akan rugi. Akibatnya apa? Ya dampaknya kita di saat berkomentar di video orang lain tidak muncul karena tidak mematuhi pedoman, karena kita terlalu banyak spam. Akibatnya kita tidak bisa lagi berkomentar ke video orang lain. Nah, dari sekarang kita semua tahu ya, video-video mungkin lagi pada demam, lagi pada sepi. Siapa tahu dengan kita saling support, video-video kita bisa kembali lagi normal. Yang tadinya video kita tidak muncul di Beranda Pitsot, bagaimana caranya biar video kita muncul di Beranda Pitsot? Yang tadinya video kita tidak direkomendasikan, bagaimana caranya video kita bisa direkomendasikan? Ya itu tadi intinya, hindarilah spam. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan yang satu ini, di saat kita sudah upload lalu kita menonton video kita sendiri dengan berulang-ulang kali, dan akibatnya justru viewer kita itu sulit untuk bertambah. Beda dengan kalau kita nonton video kita sendiri tetapi beda perangkat, beda data, dan yang pasti beda HP ya. Itu mungkin kan tidak terdeteksi. Kalau masih satu jaringan dan masih satu HP itu ya mungkin jangan harap video kita bisa direkomendasikan. Hindarilah ya, mau yang belum dimonetisasi, bagi yang sudah dimonetisasi pun ini perlu dipahami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya untuk masalah spam. Semoga aja kita semua para YouTuber pemula terhindar dari kata-kata spam YouTube. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.